kesannya WBK untuk formalitas Iya. yang tidak ada diada-adain. Padahal yang ingin dibangun itu apa sih? Di Indonesia kan lucu. Tamu yang datang satu, yang jemput 4 mobil. Tamunya 2 orang paling banyak atau 1 orang. Begitu makan di restoran, diajak makan, yang makan 30. Lucu gitu. Nah Iya, makanya Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan pencinta podcast Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Pada hari ini tanggal 10 November 2021 bertepatan dengan Hari Pahlawan. Alhamdulillah kita kedatangan salah satu pejuang peradilan agama yang berhasil mendorong dan mewujudkan peradilan agama yang luar biasa pada saat ini, yang sangat modern dan mendunia. Itu bukan hanya sekedar slogan, moto, tapi itu yang sudah berhasil kita wujudkan bersama-sama di bawah bimbingan salah satu pejuang di peradilan agama ini, yaitu Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Haji Arif Hidayat SHMM. Selamat datang Bapak. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami sangat berterima kasih Bapak. Alhamdulillah tanpa disangka-sangka hari ini benar-benar tidak terduga sudah meluangkan waktunya untuk berkunjung ke PTA Bengkulu. Ini kami mohon pencerahan, mohon motivasi. Apalagi PTA Bengkulu sekarang ini sedang giat-giatnya melaksanakan akreditasi penjaminan mutu. Juga kita sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan zona integritas. Yang mudah-mudahan bukan hanya sekedar sarpras dan slogan juga, tapi juga mendarah daging dan menjiwai di hati kami semua. Apalagi dengan motivasi-motivasi dari Bapak. Dan sebelumnya, sebelum beliau ini menyampaikan motivasi, pengalaman dan lain-lain ke kita, karena perlu diketahui beliau ini salah satu motivator yang luar biasa hebat. Ini sudah banyak yang booking beliau ini. Ini dapat alhamdulillah PTA Bengkulu langsung direbut. Jadi beliau ini sudah selain melaksanakan tugas sebagai sekretaris di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, beliau juga giat dalam beraktivitas di semacam lembaga Pak ya, ini presidennya soalnya ini komunitas berani keluar dari zona nyaman, BKZDN. Ini presidennya beliau ini. Ini beliau juga sudah menerbitkan 3 buah buku. Ada sistem kerja berbasis akreditasi, juga ada manajemen risiko peradilan di Indonesia, ada juga jangan terjebak di zona nyaman. Terakhir ini ada satu yang siap dirilis. Ini siap-siap semua penggemar buku dari karangan Bapak Arif Hidayat. Ini nikmatnya berani keluar dari zona nyaman. Lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan beliau juga adalah sebelumnya sekretaris di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Pak ya. Yeah. Kemudian pada tanggal 14 Februari 2019 beliau dilantik menjadi sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Ini luar biasa ini Pak. Ini hari kasih sayang katanya gitu. Makanya beliau sangat menyayangi peradilan agama yang di bawahnya. Ini kita sangat bersyukur, itu momentumnya gitu. Tidak berpanjang lebar lagi Bapak, kami serahkan waktu sepenuhnya, beri kami motivasi dan inspirasi. Iya. Silakan Pak. Terima kasih Bu Mira. Senang sekali saya hadir di Bengkulu. Dalam kurun waktu 2 tahun ini saya sudah ke Bengkulu. Ini perubahannya terjadi luar biasa teman-teman di PTA Bengkulu khususnya. Dari tampilan sarana fisik saja sudah banyak perubahan, termasuk ruangan ini. Ruangan seperti ini, sebelum terakhir saya kesini sebelum ini belum seperti ini, kayak main sulap gitu loh. Jadi Bu Mira ini luar biasa dengan teman-teman. Selanjutnya saya bukan pejuang, saya hanya penerus pejuang. Kalau pejuang itu bapak-bapak kita lah yang dulu ya, untuk di peradilan agama itu luar biasa. Kita ini hanya penerus, jadi kita ini nggak ada apa-apanya dibanding orang-orang tua kita dulu. Tapi apapun itu, kita terus berupaya membawa peradilan agama khususnya dan Mahkamah Agung secara luas ini supaya lebih dipercaya oleh masyarakat.
dan hasil kerjanya dapat dinikmati oleh masyarakat. Baik, tadi disinggung oleh Bu Mira bahwa PTA Bengkulu ini sedang menuju WBK. Iya, Pak. Oh, ini menarik. Bukan hanya PTA Bengkulu, 128 satuan kerja di Indonesia di lingkungan peradilan agama ikut dalam penilaian WBK. Artinya semuanya berusaha keras untuk mendapatkan WBK. Sebelumnya izin Bapak, Iya. maskernya boleh dibuka Oh Pak. iya. Soalnya Karena para betul. ini pemirsa kita mau menyaksikan wajah gantengnya itu loh. Iya. Wajah pengarang banyak buku ini loh. Oke. Konon kabarnya COVID udah melandai. Jadi tapi kita tetap waspada deh, jaga-jaga. Ya, baik. Saya lanjutkan. 128 satuan kerja bersama Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu di lingkungan peradilan agama mengikuti penilaian yang sama untuk meraih WBK. Yang perlu kita ketahui, predikat WBK adalah bukan tujuan akhir. Iya. Nah, itu yang perlu kita sadari, yang perlu kita tanamkan. Karena kalau predikat itu kita capai menjadi tujuan akhir, setelah itu kita mau ngapain gitu? Itu pertanyaan besarnya. Betul. Apalagi, nah ini menarik nih. Apalagi kesannya WBK untuk formalitas. Iya. Yang tidak ada diada-adain. Padahal yang ingin dibangun itu apa sih? Kalau ngebangun rumah itu jelas. Iya. Kita ngebangun fondasi, buat dinding, buat atap. Sekarang yang dibangun integritas. Nah, ini menarik. Jadi kalau ngebangun integritas itu agak sulit juga. Maka saya coba memaknai integritas dalam perspektif berani keluar dari zona nyaman. Nah, menarik nih. Mantap. Jadi integritas dalam perspektif berani keluar dari zona nyaman itu adalah bahwa integritas adalah miliknya orang-orang yang berani keluar dari zona nyaman dengan selalu menyertakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Kalau orang belum berani keluar dari zona nyaman, yakin saya dia belum berintegritas. Kenapa? Orang yang berintegritas itu banyak tantangannya, banyak cobaannya. Kalau mau berintegritas, saya ilustrasikan integritas itu ibarat kita masuk satu ruangan. Kita masuk satu ruangan, sudah tidak ada pintu keluar lagi. Nah, bayangin. Begitu kita masuk satu ruangan, apapun godaannya nggak bisa keluar kita. Itu integritas. Maka dalam perspektif berani keluar dari zona nyaman harus selalu menyertakan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Ada hadis atau apa yang menyatakan kita tidak melihat Allah, dan ihsan ya, kita tidak melihat Allah, tidak melihat Tuhan, tapi yakin dia melihat kita, kira-kira gitu. Jadi gerak gerik kita, perilaku kita selalu diawasi oleh yang Maha Kuasa. Nah, itu integritas. Kalau itu sudah terbangun, fondasinya sudah kuat terbangun, yang lain clear. Sasaran kedua dari pembangunan WBK ini apa? Melayani. Nah, kalau kebiasaannya kita sebagai ASN ini pengen dilayani, nggak boleh lagi. Kita Setuju. yang melayani. Betul Pak. Coba saya ada yang menarik dari Pak Sekretaris Mahkamah Agung dalam beberapa perbincangannya. Lucu, orang Indonesia ini lucu. Saya juga pernah ke Australia, pernah ke Arab. Di sana yang jemput kita di bandara itu cuma satu orang. Turun di Sydney, yang jemput satu orang. Yang nganterin makan malam satu orang. Yang nyiapin hotel satu orang. Orangnya itulah. Oh gitu ya. Tapi kalau di kita di Indonesia, itu kami itu ke Sydney itu ada 13 orang. Satu orang yang ngurusin, Pak. Di Indonesia kan lucu. Tamu yang datang satu, yang jemput 4 mobil. Banyakan tamu. Ini yang terjadi benar. Iya. Saya ke Saudi Arabia, ke Dubai, waktu dengan pimpinan mahkamah sama.
Yang ngurusin kami dari datang sampai pulang 1 orang. Nah itu. Nah kondisi-kondisi seperti ini memang harus punya kemauan yang keras untuk merubahnya. Betul. Coba bayangin kalau yang jemput udah 4 mobil, anggarannya jadi Iya. membengkak. Iya betul. Nah, tamunya 2 orang paling banyak atau 1 orang. Begitu makan di restoran diajak makan, yang makan 30. Lucu gitu. Nah Iya, makanya saya tadi turun di bandara juga pengen naik taksi, tahu-tahu udah dijemput juga mau Mira, nggak tahu dari mana gitu. Jadi budaya-budaya kayak gitu kalau kita mau berintegritas ya sudah, kita komitmen barengan untuk berintegritas. Oleh karenanya pemirsa sekalian di seluruh Indonesia, saya diberi predikat, diberi gelar oleh teman-teman sebagai Presiden BKDZN. Padahal BKDZN itu komunitas yang tidak terstruktur. Iya. Siapapun bisa jadi ketua di BKDZN. Artinya itu milik kita bersama. Untuk itu, saya hanya menanamkan nilai-nilai dasarnya deh. Bahwa apa sih BKDZN? Nah ini menarik. Banyak pertanyaan sampai sekarang banyak yang tanya ke saya. Pak, bukannya yang dicari zona nyaman? Iya, siapa yang bilang enggak? Kenapa kita harus keluar dari zona nyaman itu? Padahal kan yang dicari zona nyaman. Nah ini pertanyaan itu sampai sekarang masih terus bertanya. Bapak Ibu sekalian, Bu Mira, kalau Bu Mira cuman sekedar mengerjakan tugas sekretaris mubazir itu. Setuju. Apa sih tugas sekretaris itu? Kalau kita breakdown ini waktunya terbatas. Saya kalau ngasih seperti ini bisa sehari, Pak. Sehari. Tapi kita singkat ya. Kita breakdown secara singkat. Tugas sekretaris PT itu apa sih? Ringan sekali. Dari sisi tugas ya. Iya. Kalau dari sisi tanggung jawab oke deh. Tapi dari sisi tugas apa coba? Datang ke kantor. Begitu ada surat disposisi. Setelah itu relatif sedikit tugasnya. Iya. Artinya banyak waktu kosong. Nah, kalau kita nyaman di tempat itu, ya sudah. Datang, nungguin absen pulang, Pak. Maka kita harus keluar dari zona itu. Seperti apa? Bukan harus resign keluar dari zona nyaman itu. Wah, saya udah nyaman, Pak. Jadi sekarang saya mau resign aja, saya mau keluar. Enggak begitu pula. Biarlah kita dengan posisi kita sekarang, tapi kita keluar supaya hidup kita bermakna. Yang bisa nulis. Yang bisa nyanyi, buat album sekalian. Serius. Buat album sekalian. Atau yang mau bisa puisi, artinya kita ini banyak potensi. Saya mengatakan dalam satu podcast untuk teman-teman hakim, jangan jadi hakim tupoksi. Iya. Hakim tupoksi itu datang kalau nggak ada sidang nyantai, nggak begitu. Tusi kita, iya. Setelah kita selesai melaksanakan pekerjaan kita, maka banyak potensi diri kita yang bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Saya coba-coba cari dasar hukum berani keluar dari zona nyaman itu dalam Quran. PR berat buat saya. Ketemu. Nanti kita diskusi teman-teman. Kalau ini salah, ya nggak apa-apa pendapat saya kok. Ada dalam Quran itu, fa iza faraqta fansab. Coba para mufassirin, para ahli tafsir tafsirkan ini. Tafsir sederhana saya, apabila Anda selesai mengerjakan sesuatu pekerjaan, masih ada pekerjaan lain yang lebih banyak di depan. Kadang-kadang kita kalau udah sampai tujuan berhenti, enggak. Begitu kita udah selesai, ternyata masih banyak nih pekerjaan. Nah, itulah berani keluar dari zona nyaman. Oleh karenanya, visinya berani keluar dari zona nyaman adalah menjadikan hidup kita bermakna untuk semesta. Jadi teman-teman ASN, teman-teman di pengadilan, kalau kita sebagai ASN rugi Pak, hidup kita mubazir. Tuhan menghadirkan di bumi ini untuk kerja sebagai ASN saja rugi Pak, mubazir. Masih banyak potensi kita yang bisa kita kerjakan untuk kemaslahatan, untuk kemanfaatan orang banyak. Jadi visinya jelas bahwa menjadikan hidup kita lebih bermakna bagi semesta. Misinya ada 4. Nah,
Yang pertama, misinya BKDZN itu adalah saling memberi. Apa yang diberi? Punya harta, berikan harta. Untuk siapa? Untuk orang yang tidak berpunya, untuk orang yang punya ilmu, berikan ilmu. Ternyata tidak ada dalam catatan sejarah orang yang memberi itu jatuh miskin. Betul itu Pak. Setuju. Coba. Kita punya uang, kita sedekah, nggak ada sejarah yang mencatat orang yang suka sedekah itu jatuh miskin. Bahkan yang terjadi orang yang suka sedekah itu rezekinya ditambah. Makin banyak. Bahasa kiainya lah insyakartum lah itu. Jadi casing saya ini casing bukan kiai tapi hafal deh kalau untuk dalil-dalil. Sayangnya kita kan hafal dalil nggak ngelaksanain, itu aja masalah. Iya. Kalau di secara umum anazawatu minal iman. Wah, begitu masuk toiletnya, waduh kotornya minta ampun, padahal kita ngerti dalilnya. Jadi yang pertama BKDZN itu saling memberi. Apapun yang kita punya berikan. Yang kedua itu saling menerima. Orang BKDZN tidak alergi terhadap kritik. Nah, ini menarik nih. Kenapa? Kadang-kadang kan kita kalau dikritik marah. Wah, Bu Mira ini salah, enak aja salah. Terima saja itu sebagai satu masukan. Walaupun kadang-kadang orang yang ngasih masukan itu, wah nggak benar nih. Udah telan aja dalam hati. Ya sudah deh, makasih atas masukannya. Nah jadi orang BKDZN itu tidak alergi terhadap masukan. Jadi menerima kritik, menerima saran segala macam. Yang ketiga, misinya adalah saling mengingatkan. Kalau yang kita kasih tahu nggak mau ingat, bukan urusan kita lagi. Betul. Kewajiban kita adalah mengingatkan. Alhamdulillah kalau dia mau ingat, kita bersyukur. Kalau nggak mau ingat, tugas kita udah selesai. Nah yang terakhir, sebagai nilai-nilai BKDZN adalah saling menguatkan. Nah ini, orang-orang di sekitar kita ada yang down, ada yang lagi terpuruk. Tugas kita adalah membangkitkan semangatnya. Kalau dia berhasil move on, yang kita selamatkan itu bukan cuma dia, tapi dia banyak orang yang kita selamatkan. Dia punya anak istri, dia punya keluarga. Ketika dia bangkit, banyak orang yang kita selamatkan. Ada satu teori, kalau orang tidak makan, menemu bahan makanan, itu masih sanggup hidup 20 hari. Tergantung dengan kekuatan fisiknya. Hari ke-21 kira-kira mati deh. Tapi dia masih mampu bertahan. Kalau nggak ketemu makanan. 10-20 hari. Kalau dia tidak ketemu minum air, dia masih bisa mampu juga hidup sampai 20 hari. Hari berikutnya mati lemes deh. Tapi kalau orang nggak punya harapan 5 menit mati. Setuju. Pikirannya bunuh diri nggak ya? Bunuh diri nggak ya? Bunuh diri. Nggak nyampe 5 menit. Oleh karena tugas kita menguatkan tadi yang saya bilang. Maka kalau dia berhasil selamat, berhasil move on, banyak orang yang kita selamatkan. Untuk itu teman-teman di Bengkulu, teman-teman di seluruh Indonesia, apapun namanya, mau WBK, mau apa, tujuan kita baik. Tujuan kita yang kita kerjakan ini adalah untuk kebaikan. Itu catatan pentingnya. WBK itu kan adalah nomenklatur sih, apa nomenklatur itu? WBK itu istilah aja sih gitu. Kalau kita lihat, coba saya kemarin saya punya rencana dalam waktu dekat akan bakti sosial misalnya. Nah itu kerjaan-kerjaan kita. Tusi saya sebagai sekjen nggak saya tinggal gitu. Saya kerjakan. Tapi saya masih banyak waktu, spare waktu yang bisa saya kerjakan lain. Nulis buku, kemudian bakti sosial. Kadang-kadang diundang manggung. Saya ini kalau suruh ngomong gini, iya benar, sehari saya ngomong bisa. Tapi karena ini terbatas, lain waktu kita akan sambung lagi. Mudah-mudahan upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman di Bengkulu, sekali lagi luruskan niat. Siap. Predikat WBK itu bukan tujuan akhir, itu adalah boleh dikatakan tujuan antara. Ketika itu dapat, lebih berat
ke depannya. Karena kita harus mempertahankan. Saya pikir itu aja Bu Mira, kalau ada yang mau dieksplor yang lain dari saya, silakan gitu loh. Iya. Itu saja Ini pesan dari saya. Saya sampai speechless, terpana gitu ya. Artinya memang bukan hanya formalitas podcast dengan Pak Sesditjen ya. Artinya buat saya sendiri ini sungguh luar biasa motivasi. Dan saya ingat dan juga berusaha menanamkan, ini kan sejalan juga apa hadis atau ayat juga saya lupa ini. Manusia yang sebaik-baiknya manusia itu kan yang mempunyai manfaat paling banyak Iya. Pak ya, dalam hal yang baik tentunya gitu. Dan memang keikhlasan dan ya itu apa yang dikritik segala macam itu diterima saja gitu kan. Itu memang luar biasa lah. Mungkin banyak yang sudah tahu, tapi perlu di-refresh seperti ini. Iya. Kadang-kadang diucapkan tapi enggak dilaksanakan, atau hanya dibaca tapi hanya hilang. Dengan orang-orang seperti Pak Sesditjen, ini bisa membangkitkan, memberi semangat. Memang pantas lah beliau ini jadi seorang motivator gitu ya, yang sudah kemana-mana gitu ya. Ini sebenarnya kami juga masih banyak sekali hal-hal lain yang perlu kami minta dari Bapak. Cuma memang karena di kesempatan podcast ini sangat terbatas, mungkin nanti kalau sekarang ini didatengin oleh Pak Sesditjen, kami kapan mungkin jemput bola lah ke sana, bawa pasukan ya, siap pasukan podcast gitu ya. Untuk karena beliau juga berpesan perhatikan semuanya gitu kan. Jangan semuanya hanya memerintah tapi menikmati sendiri ya, itu tidak benar gitu. Jadi ini luar biasa Pak Sesditjen. Iya. Ada kata-kata terakhir untuk memberi kesan yang mendalam lagi. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Saya itu punya kebiasaan. Jadi gini, hal yang dilakukan berulang-ulang itu menjadikan kebiasaan dan itu menjadi kebutuhan. Saya itu kalau nulis quote, boleh dilihat di media sosial saya. Ketika saya nggak sibuk, udah seperti minum obat. Udah bisa buat buku. Sehari 3 kali, pagi saya nulis, siang nulis, sore nulis. Saya akan angkat 2 deh. 2 quote saya yang terakhir. Yang pertama, rawatlah tempat kerja Anda dengan baik karena itu sumber penghidupan Anda secara materi. Jadi rawatlah tempat kerja kita dengan sebaik-baiknya. Karena itu adalah sumber penghidupan kita secara materi. Bagaimana tidak Pak, kita digaji di situ dan sebagainya. Oleh karenanya kaitan dengan quote kedua, terakhir saya buat quote. Pemimpin itu mempunyai tanggung jawab menghadirkan suasana kenyamanan di kantor. Bukan sebaliknya, pemimpin menciptakan ancaman dan ketakutan teman-teman di kantor. Artinya, supaya kita bisa merawat kerja kantor kita dengan baik, tugas pemimpin untuk menciptakan suasana nyamannya. Suasana nyaman ini bukan ruang AC loh, tapi suasana batin. Iya. Ada orang kangen datang ke kantor. Saya kangen, pengen ketemu teman. Itu luar biasa. Sehingga suasana kantor menjadi sejuk. Apapun yang kita lakukan mudah. Orang mengerjakan sesuatu kalau terpaksa nggak enak. Tapi ketika suasana kerja nyaman, orang kerja itu ikhlas. Bahkan kalau udah selesai nanya, ada tugas apa lagi Bu Mira? Wah, enak bener itu. Tapi kalau kita merasa terpaksa, wah ngasih tugas lagi. Begitu. Dari saya itu saja. Tetap semangat teman-teman se-Indonesia. Berjuang ini nggak ada berhentinya kok. Sampai titik darah penghabisan itu istilahnya. Maksudnya selagi hayat masih di kandung badan, kita masih punya kewajiban berjuang. Itu Bu Mira. Sukses untuk teman-teman di Bengkulu. Luar biasa, ini saya aplaus lah. Ini mungkin dengan teman-teman semuanya ini. Saya nggak bisa banyak ngomong lagi ya, bener ini. Jadi terima kasih banyak Bapak Ya, sama-sama. Arif Hidayat, Bapak Sesditjen. Ya dibilang jangan pejuang, jangan dibilang pahlawan juga, tapi memang Bapak kita lah ya gitu, yang selalu mendukung kita. Selalulah kami diingatkan. Itu saja dari kami. Terima kasih banyak rekan-rekan semua pencinta podcast PTA Bengkulu. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak Sesditjen. Ya.